Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Mustikawati dari Prodi Marketing Communication Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Markom Introduction tentang strategi dan perencanaan marketing communication. Nah, di sini saya memilih jasa maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Nah, yang pertama yaitu apa sih maskapai penerbangan Garuda Indonesia itu? Dikutip dari website PT Garuda Indonesia menjelaskan bahwa Garuda Indonesia adalah perusahaan jasa penerbangan nasional milik negara yang melayani jalur dalam negeri dan internasional. Berdiri sejak tanggal 26 Januari tahun 1949 dengan nama Indonesia Airways. Pada tanggal 31 Maret 1950, Indonesia Airways diubah namanya menjadi Garuda Indonesia Airways. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline. Maskapai dengan pelayanan penuh sebagai bentuk kepeduliannya akan keselamatan. Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikat IATA Operational Safety Audit IOSA. Hal ini membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi standar internasional di bidang keselamatan dan keamanan. Nah, proses perencanaan jasa maskapai Garuda Indonesia. Ketetapan strategi yang disusun harus ditentukan oleh bagaimana strategi yang dijabarkan dalam sebuah perencanaan kegiatan. Analisis yang dibutuhkan untuk membantu menyusun perencanaan marketing communication adalah yang pertama, analisis peluang pasar, yang kedua, analisis pesaing, dan yang ketiga yaitu menetapkan pasar sasaran. Nah, yang pertama yaitu analisis peluang pasar. Nah, peluang pasar adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi, di mana mereka hidup di bawah tekanan perubahan. Perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan telah berimplikasi pada semakin beraneka ragamnya kebutuhan dan tuntunan hidup setiap individu, di mana setiap organisasi hidup di bawah pengaruh perkembangan budaya yang dicapai oleh masyarakat di sekitarnya serta faktor-faktor eksternal lainnya. Nah, berikut ini adalah analisis peluang pasar yang dilakukan maskapai penerbangan Indonesia. Yang pertama yaitu Indonesia adalah salah satu pasar yang seksi dan pertumbuhannya sangat pesat berkaitan dengan penerbangan. Nah, hal ini adalah peluang besar yang dilakukan oleh penerbangan Garuda Indonesia. Yang kedua yaitu melayani kebutuhan masyarakat akan penerbangan ke dalam dan ke luar negeri. Yang ketiga menciptakan penerbangan dengan promo guna menjaring konsumen dari berbagai segmen. Yang keempat yaitu dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Nah, yang kedua yaitu analisis pesaing. Nah, analisis persaingan merupakan riset strategis secara khusus mengumpulkan dan menganalisis data tentang bisnis kompetitor. Dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan taktik esensial untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pesaing. Nah, analisis pesaing yang dilakukan oleh Garuda Indonesia yang pertama yaitu kenali pesaing Garuda Indonesia, baik itu pesaing langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang kedua yaitu memperhatikan bagaimana cara pesaing menggunakan media sosial mereka. Yang ketiga, harus mengetahui bagaimana maskapai lain memasarkan layanan penerbangan mereka. Dan yang terakhir yaitu lakukan analisis SWOT. Nah, menetapkan pasar sasaran. Nah, setelah melakukan analisis peluang dan pesaing, dengan demikian identifikasi pasar sasarannya adalah kegiatan yang mencangkup, mengevaluasi, dan memilih satu atau lebih segmen pasar yang harus dimasuki oleh suatu bisnis. Jika perusahaan ingin menentukan segmen pasar mana yang akan dimasuki, langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung dan mengevaluasi margin keuntungan berbagai segmen yang ada. Jadi dalam hal ini pemasar harus memiliki pemahaman yang baik tentang teknik untuk mengukur potensi pasar dan meramalkan permintaan di masa depan. Nah, yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu segmentasi demografis, segmentasi psikografis, nah yang terakhir yaitu segmentasi geografis. Nah, apa sih segmentasi demografis itu? Nah, segmentasi demografis merupakan pembagian paling dasar dan mudah dalam mengelompokkan pembeli. Nah, pada jasa penerbangan Garuda Indonesia menargetkan jenis kelamin perempuan maupun laki-laki untuk usia 17 tahun sampai 50 tahun. Pendapatan yang diutamakan adalah 5 juta sampai 10 juta. Nah, pekerjaannya biasanya pengusaha bisnis, terus pegawai pemerintah dan profesional muda. Yang selanjutnya itu segmentasi psikografis. Nah, ini merupakan
segmentasi yang berfokus pada dimensi psikologi seperti hobi, ketertarikan, dan pendapatan konsumen. Nah, pada jasa Garuda Penerbangan Indonesia ini membagi kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik pribadi. Dengan contoh, Garuda Indonesia membuka cabang Sintilik dengan kelas sosial satu tingkat di bawah Garuda, tapi dengan menyuguhkan pelayanan yang sama. Yang terakhir yaitu segmentasi demografis. Nah, ini adalah segmentasi pengelompokan pelanggan berdasarkan letak geografis mereka. Nah, pada jasa penerbangan Garuda Indonesia ini mengambil pasar di kota-kota besar di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri. Yang selanjutnya adalah pasar sasaran atau targeting. Nah, target pemasaran Garuda Indonesia ini adalah menarik peminat dari domestik atau mancanegara. Nah, hal tersebut dibuktikan dengan menambahkan berbagai jadwal penerbangan ke berbagai negara di dunia. Selanjutnya, Garuda Indonesia sendiri memiliki target pasar untuk kalangan atas. Nah, hal ini juga terbukti bahwa harga tiket yang jauh lebih tinggi dari kompetitor-kompetitor lainnya. Garuda Indonesia juga ingin menjangkau kalangan bawah. Hal tersebut dilakukan agar Garuda Indonesia dapat menjangkau semua kalangan. Untuk menunjang target tersebut, Garuda Indonesia akan menambah pesawat 50 diantaranya adalah pesawat untuk Sintilik. Nah, Sintilik ini merupakan salah satu strategi Garuda dalam penerbangan low cost carrier atau penerbangan murah. Walaupun Sintilik penerbangan low cost, namun di sisi kualitas, kenyamanan, dan keamanan adalah sama dengan Garuda Indonesia. Sekian penjelasan yang saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.